Padepokan Kung Jogja. Nah, farm ini banyak mengembangkan burung-burung anggungan seperti puter pelung yang paling pokok, namun sebelumnya dan sampai hari ini masih banyak burung-burung darkuku yang memang dikembangkan oleh beliau Bapak Isnawan sebagai penghobi murni juga sebagai peternak. Nah, yang cukup menarik, Pak Isnawan ini menjadi bagian dari penghobi juga penyemangat para peternak di Yogyakarta maupun di Indonesia, karena terbilang menjadi bagian dari peternak dan pemain puter pelung bisa disebut high classnya Jogja. Nah, bahkan juga menjual burung-burungnya juga cukup signifikan hingga ada yang ratusan juta rupiah. Nah, para pemirsa, mari kita simak wawancara saya dengan Bapak Isnawan di Karangkajen, Yogyakarta, karena beliau ini selain menjadi master hobi juga menjadi master burung-burung top untuk burung puter pelung. Ini menjadi pemicu semangatnya para. Sebelum kita melangkah untuk menuju ke yang namanya itu, yaitu kita harus benar-benar belajar dulu untuk mengenali suara. Dan bila mana kita sudah mengenali suara, maka baru kita akan menginjak kemana, kita mau jadi apa di yang kita kembali. Itu kita harus tahu benar. Satu, bila mana kita sudah paham semuanya, maka kita kita mau menuju ke satu ya, penghobi, sebagai penggemar, sebagai pelomba, atau mau kita sebagai peternak. Tinggal pilih ya Pak ya. Dan ujung-ujungnya nanti kita pun akan juga beranjak ke masalah jual beli. Maka salah satunya kita cuma sebagai yang untuk menghimbau kepada rekan-rekan teman-teman semuanya yang mau menggeluti dunia bertelung. Nah, itu dari kriteria 4 tersebut kita harus benar-benar paham. Dan bila mana kita memilih yang namanya untuk kriteria untuk peternak, untuk lomba, sebagai atau untuk dijual belikan lagi, maka kita harus benar-benar paham masalah suara. Jadi nggak asal beli. Ya, jadi beli suara ya Pak ya. Ya, pada intinya kalau kita mau berangkat ke bidang hobi khususnya untuk lomba, kita janganlah beli juara, belilah suara. Maka otomatis burung yang bersuara bagus akan menjadi juara. Itu sudah pasti. Dijamin ya Pak ya, Ya. seperti itu ya. Jadi Suara ya Pak. monggo belajar yang benar-benar kita dalami, kita hayati. Piye to sing jenenge suara puter pelung yang bagus. Kita harus mengenal pakem suara. Pak, berarti Pak Nawan menjual burung yang prestasi hingga mencapai rupiah yang cukup lumayan ini bagian dari tip tersebut kunci pokok Pak. Ya, kunci pokoknya pada dasarnya di awal itu sudah bersuara bagus. Dan bila mana sudah bersuara bagus, burung akan menjadi nilai jualnya itu sangat tinggi bila kita sering lombakan. Dari tingkat di awal lakber, lakpres, lomba regional, lomba besar, itu selalu diikutkan. Jadi rutin ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana untuk mengembangkan burung-burung yang hingga meraih prestasi Pak? Kadang-kadang pemirsa atau para penghobi itu ingin langsung
naik daun, tapi kadang-kadang juga belum ini memperhatikan burung yang disiapkan gimana agar ini mereka menjadi semangat juga. Banyak untuk saat ini penghobi baru di dunia puter. Ini banyak orang yang sangat terburu-buru untuk memutuskan, ya, belum belajar keseluruhannya tapi sudah percaya dan sudah dia itu langsung beli burung yang dirasa oleh penjualnya itu bagus. Maka banyak juga yang kecewa. Maka saya menghimbau kalau ingin belajar harus belajar tuntas, jangan belajar di tempat satu orang, tapi dengarkanlah banyak burung yang kriteria bagus. Maka bisa diperbanding-bandingkan, karena apa ya, uniknya penilaian di dalam suatu putar telung itu benar-benar unik. Itu dari suara depannya bagaimana, tengahannya itu sing bagaimana, lalu ujungnya, dasar suara, dan gaya irama. Bila mana kita sudah belajar untuk hal itu, secara otomatis kita selalu sering mendengarkan banyak burung, entah itu di mana, di teman-teman siapa, itu monggo. Belajar dan terus belajar, membandingkan suara, baru melangkah untuk membeli. Bila mana kita cuman percaya kepada si penjualnya, secara otomatis di kemudian hari akan kecewa juga. Dalam bila mana kita itu saran trik ya, bila mana kita membeli puter pelung itu dari tempat si A, maka kita harus juga tanya tentang perawatannya harian bagaimana, mau lombanya bagaimana, itu harus kita tanya benar. Pegang kuncinya berarti. Ya, kalau kita cuma asal beli karena puter pelung yang kita beli dari penjual A, kita bawa pulang, kadangkala suara pun bisa berubah. Tidak langsung ya. Iya, yang namanya puter unik bener, kena tangan, dipegang tangan dengan tidak pas, dimandiin, itu akan semuanya berubah dengan suhu yang biasanya didingin, lalu kita jemur, itu juga akan bisa berubah suara. Maka kita harus juga mempelajari karakter puter itu sing perawatannya harus bagaimana, itu kunci pokoknya. Saat lomba Pak, ini kan misalnya sudah dikondisikan seperti itu, bagaimana untuk membawa ke lomba, kadang jauh itu kena pergerakan di lapangan. Sebetulnya kalau masalah untuk kita mau membawa lomba, tujuan kita itu mau lomba apa? Lomba burung, lomba puter. Ya, kita utamakan, kita menempatkan posisi burung itu benar-benar dia merasa nyaman. Menaruhnya itu waktu di mobil itu harus menghadap ke depan, bukan ke samping. Maka bila mana itu ada goyangan puter, tetap secara otomatis dia akan merasa enak lah. Maka banyak juga orang-orang yang membawa salah, sampai di tempat tujuan puter tersebut akan mutah-mutah. Jadi masuk angin gitu. Ya, mutah-mutah karena posisi dia menempatkannya miring. Itu satu. Terus yang kedua, banyak juga kenapa burung-burung bagus yang di lapangan itu nggak pada bunyi, karena pengkondisiannya aja juga banyak yang salah. Tujuan utama sampai tempat tujuan lomba itu kan mau melombakan burungnya, tapi kadangkala yang empunya itu malah pada ngobrol dengan teman-temannya dulu, pada konsentrasi ke burungnya enggak, padahal tujuannya kan mau melombakan burung. Konsentrasi ke burungnya, habis itu bila mana sudah digantang dan lain sebagainya, saat konsentrasi juga. Kalau sudah kita mendapatkan juara, baru kita omong-omong dengan teman-teman yang lain. Fokus lah. Misalkan Pak, itu di tempat lomba itu dibawa dengan mobil ber-AC atau mungkin di penginapan ber-AC, itu pengaruh nggak Pak itu? Sebetulnya kan kalau untuk masalah puter itu nggak berpengaruh dengan masalah AC ya. Tapi alangkah lebih baiknya, tapi juga tergantung dari perawatan di awal di rumah. Kalau di rumah nggak pernah pakai AC, selalu dijemur dengan lebih, ya kita di perjalanan nggak usah pakai AC. Pakai pun ya yang paling kecil lah.
juga sampai nanti di tempat tujuan ataupun nanti kita di penginapan, kita minta aja tempat tersendiri yang tidak pakai AC. Jadi ini biar pas sesuai rawatan semula. Betul. Teman-teman yang lain yang dirasa sudah Biar saling ukuahnya jalan. Iya, nah kita harus tetap silaturahim itu dijaga. Ya Pak, masih menarik dalam pembahasan kali ini Pak. Bagaimana untuk mencetak burung-burung yang dari hasil breeding untuk yang terbaik Pak, menurut Pak Nawan pengalaman di lapangan dan breeding. Jadi gini, kita mau memilih untuk yang akan kita breedingkan, ya, kita harus mempunyai burung tersebut itu berdasar suara bagus. Dasar suara bagus ibaratnya tebalnya, keringnya, beningnya itu benar-benar bagus. Syukur-syukur itu di unsur ke tingkat kekeringannya itu agak lebih sedikit. Karena apa? Maka burung yang bila mana berdasar suara bagus maka akan juga mengeluarkan burung yang bersuara bagus juga. Beda dengan bila mana kita mau breeding yang burung kurang dasar suaranya, cuman di unsur bening, secara otomatis tidak akan mengeluarkan burung dengan dasar suara bagus. Panjang-panjang oke lah, tapi kalau bisa tetap dengan berdasar suara bagus. Berlagu itu ya. Ya, jadi masalah irama cengkok bila mana ya dasar suara bagus, secara otomatis irama akan mengikuti. Juga tergantung pemilihan juga toh Pak itu. Ya, semuanya tergantung pemilihan, pengalaman, pengetahuan, itu sangat penting sekali. Maka sekali lagi menghimbau pada teman-teman semua yang ingin berangkat ke jalur mana, mau ke hobi, lomba, atau mau breeding. Nah itu kita bisa pilih-pilih. Ya, jadi nggak usah sungkan atau ragu. Ya, oke Pak Nawan, terima kasih sekali ya telah memberikan motivasi kepada teman-teman yang baru lomba atau mau lomba atau mungkin mau breeding. Mudah-mudahan bekal yang Bapak sampaikan menjadi motivasi buat mereka, siapapun mereka Pak Nawan ya. Sami-sami matur nuwun, salam putermania. Belilah suara, jangan beli juara.